Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikrul Mutakin dengan NIM 2303010114 dan rekan saya Ali Fatah Afifi dengan NIM 2203010121. Di sini saya akan menjelaskan notebook yang berjudul Klasifikasi Kualitas Air menggunakan algoritma K-means dan decision tree. Tujuan dari proyek ini adalah menganalisis kualitas air berdasarkan beberapa parameter fisik dan kimia yang terdapat pada dataset. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu K-means untuk mengelompokkan dataset berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Kemudian, hasil pengelompokan tersebut digunakan sebagai target dalam algoritma decision tree untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi kategori kualitas air. Di sini ada import library. Pada sel ini saya mengimport seluruh library yang diperlukan selama proses analisis data. Library Pandas digunakan untuk membaca dan mengelola dataset dalam bentuk tabel sehingga memudahkan proses manipulasi data. Library NumPy digunakan untuk melakukan operasi numerik dan perhitungan matematika. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat berbagai visualisasi data seperti graphic elbow method, Silhouette score, confusion metric, dan ROC kurva agar hasil analisis lebih mudah dipahami. Kemudian lanjut, di sini ada load dan dataset. Pada sel ini saya membaca dataset menggunakan fungsi read.csv dari library Pandas. Dataset yang digunakan bernama water quality 01.csv yang berisi berbagai parameter kualitas air seperti nilai pH, hardness, solid, chromolytness, sulfate, dan yang lainnya, serta label eSafe yang menunjukkan apakah kualitas air aman atau tidak. Setelah dataset berhasil dibaca, saya menggunakan fungsi head untuk melihat 5 data pertama sebagai langkah awal memastikan bahwa dataset berhasil dimuat dengan benar. Selanjutnya saya menggunakan info untuk mengetahui jumlah data, tipe data setiap atribut, serta apakah nilainya kosong atau tidak. Kemudian saya menggunakan descript untuk melihat statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi sehingga saya dapat melakukan karakteristik data sebelum dilakukan proses analisis lebih lanjut. Kemudian terakhir saya menggunakan isno.sum untuk mengetahui jumlah missing value pada setiap kolom data dan untuk melihat distribusi jumlah data pada masing-masing kelas. Di sini tersaji untuk data-datanya. Kemudian lanjut pre-processing data. Pada tahap ini saya melakukan pembersihan data agar dataset siap digunakan pada proses machine learning. Langkah pertama adalah menggunakan salinan dataset menggunakan copy agar data asli tidak berubah selama proses pengelolaan. Setelah itu saya mengubah seluruh dataset menjadi bertipe numerik menggunakan fungsi tone numerik, sehingga apabila terdapat nilai yang tidak valid seperti 6, nilai tersebut akan diubah menjadi NaN. Selanjutnya saya menghapus seluruh data yang masih memiliki nilai kosong menggunakan fungsi dropna. Karena algoritma machine learning tidak dapat memproses data yang memiliki missing value. Setelah data bersih, saya memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu X sebagai kumpulan fitur yang berisi seluruh parameter kualitas air, dan Y sebagai target yang berisi label keamanan air atau eSafe. Langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi menggunakan standard scale.
Proses ini sangat penting karena setiap parameter memiliki satuan dan rentan nilai yang berbeda. Sebagai contoh, nilai pH hanya berkisar antara 0 hingga 14, sedangkan nilai solids dapat mencapai ribuan. Dengan melakukan normalisasi, seluruh fitur memiliki skala yang sama sehingga proses clustering dapat menjadi optimal. Di sini tersaji untuk grafiknya. Dan selanjutnya ada K-mean clustering. Pada sel ini saya menerapkan algoritma K-mean clustering dengan tujuan mengelompokkan data kualitas air berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya tanpa menggunakan label. Sebelum menentukan jumlah klaster terbaik, saya melakukan pengujian jumlah klaster mulai dari 2 hingga 10 menggunakan perulangan. Pada setiap jumlah klaster, saya menghitung nilai inertia yang digunakan dalam metode Elbow serta Sinhoud score sebagai ukuran kualitas klaster. Nilai inertia menunjukkan seberapa rapat anggota dalam suatu klaster, sedangkan Sinhoud score menunjukkan seberapa baik hasil pengelompokan yang terbentuk. Setelah seluruh nilai diperoleh, saya membuat grafik Elbow method dan grafik Sinhoud score untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimal. Selanjutnya, saya menjalankan menggunakan jumlah klaster terbaik sehingga setiap data memperoleh label klaster. Misalnya klaster 0, klaster 1, atau klaster 2. Label inilah yang nantinya digunakan sebagai target pada proses klasifikasi menggunakan decision tree. Di sini tersaji untuk klaster 0 ada 4061 sampel. Kemudian ada klaster 1 yaitu 2265 sampel, dan klaster 2 yaitu 1678. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu decision tree klasifikasi. Setelah proses clustering selesai, saya membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Pada tahap ini data hasil normalisasi digunakan sebagai fitur, sedangkan label hasil clustering digunakan sebagai target klasifikasi. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%, menggunakan fungsi training test split. Model decision tree kemudian dibuat menggunakan parameter criterion and entry, yang berarti pemilihan atribut terbaik dilakukan berdasarkan nilai information gain serta max deep 3 agar pohon keputusan tidak terlalu kompleks dan dapat mengurangi resiko fitting. Setelah model selesai dilatih menggunakan fit, saya menampilkan struktur pohon keputusan menggunakan plot tree, sehingga dapat diketahui atribut mana yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi. Model kemudian digunakan untuk memprediksi data testing menggunakan fungsi predict, dan hasil prediksi tersebut dievaluasi menggunakan confusion metric serta classification report. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score sehingga performa model dapat diukur secara objektif. Di sini saya menampilkan diagram pohonnya. Kemudian ada confusion matrix dan ada ROC kurva. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Pada sel ini saya membuat model klasifikasi yang langsung menggunakan label eShape sebagai target. Dengan model ini, sistem dapat memprediksi apakah kualitas air termasuk kategori aman atau tidak berdasarkan parameter kualitas air yang dimasukkan. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa proses analisis dimulai dari membaca dataset, melakukan pre-processing, normalisasi data, pengelompokan menggunakan algoritma K-means, kemudian membangun model klasifikasi menggunakan decision tree. Hasil model selanjutnya dievaluasi menggunakan berbagai matriks evaluasi sehingga dapat diketahui tingkat performa model dalam mengklasifikasi kualitas air. Dengan demikian,
Proyek ini dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan yang dalam membantu proses identifikasi kualitas air secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Di sini tersaji hasilnya. Yang pertama ada Kemin clustering dengan menggunakan K-nya 3. Sinhole score-nya ada di 0,1617. Interpretasinya cukup. Kemudian yang kedua ada decision tree, yaitu hasil prediksi clustering dari K-means. Akurasinya cukup tinggi, yaitu 96%, dan rata-ratanya hampir 99%. Kemudian yang terakhir ada decision tree prediksi safe, akurasinya 86% dan AUC-nya 90%. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kata maupun kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.